Galau. Hari berlalu terasa lambat. Detik-detik yang dilalui terasa menyesakkan dada bagi seorang yang merasakan patah hati. Sangat sulit menahan rasa rindu yang membumbung tinggi. Perasaan hampa dan kosong. Itulah yang saat ini dirasakan oleh Jane. Tak ada semangat melalui hari setelah perpisahannya bersama dengan Alana. Sudah beberapa hari ini perempuan itu tak menyapa harinya. Sumpah demi apapun, Jane sangat merindukannya. Rasanya ia ingin gila. Ingatannya tentang bayangan Alana sungguh kuat, tak bisa ia sapu sedetik pun. Ia merindukan candanya, tawanya, suaranya, hari-hari yang mereka lalui bersama. Kak Jane, aku harus pakai bedak nanti, minyak di wajahku seperti kotak martabak. Kenang Jane mengingat perempuan itu sangat suka sekali berdandan dan tak bisa berpisah dari make up. Hingga ia memanggilnya vampir Cina. Ingat, ini kotak makanku jangan sampai hilang. Kenang Jane saat mereka bertengkar pertama kalinya hanya karena kotak makan. Aku sudah masak sup daging untuk kakak. Alana selalu memanjakan lidahnya. Dan sekarang mereka terpisah. Ah, sial. Kenangan Alana begitu kuat. Seakan hidupnya terbawa separuh bersama Alana. Padahal perempuan itu telah menggores luka di hatinya. Dia menolak untuk hidup bersama. Ken masuk ke dalam ruangan, menarik napas berat saat melihat lagi tuannya hanya termenung. Padahal Jane seharusnya senang karena telah mendapat posisinya kembali. Tapi yang terjadi tuannya selalu saja murung. Ken lebih suka melihat tuannya yang jutek daripada diam tak bersemangat seperti ini. Tuan, sapa Ken? Ada apa? Jane mengarahkan tatapannya pada Ken. 2 hari lagi acara kelahiran pewaris ketiga Maxkal. Apa saya harus menyiapkan penerbangan Anda? Tanya Ken seperti biasa. Jane akan ke Indonesia jika salah satu sahabatnya mengadakan acara kelahiran. Baik Chelsea maupun Nara. Jane menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi. Tatapannya kosong. Haruskah dia pergi ke acara kelahiran anak sahabatnya saat suasana hatinya sedang tidak baik-baik saja? Tidak perlu. Aku sedang tidak ingin kemana-mana. Ucapnya lemah. Tatapannya selalu terlihat sendu meredup. Pemuda ini mengambil keputusan. Jane kemudian berdiri, melangkah meninggalkan kursi kerjanya. Kau urus semuanya, Ken. Aku ingin pulang. Titah Jane berlalu meninggalkan Ken. Ken hanya menggeleng pelan melihat sikap tuannya yang telah keluar dari ruangan. Kemana Tuan jutek bermulut pedas yang dulu? Ia rindu itu. Malam menjelang kini Jane berada di ruang makan untuk menyantap makan malam. Lagi Jane merasa kosong dan sepi. Biasanya Alana yang memasak untuknya dan dia akan menunggu Alana di meja makan. Lalu mereka akan makan bersama sembari berbincang. Tapi lihatlah sekarang dia berada di ruang makan sendiri, hampa dan sepi. Oh ya ampun. Dia sangat merindukan vampir Cinanya itu. Jane tidak pernah menyangka ia akan separuh ini karena penolakan Alana. Beberapa bulan ini Jane begitu tergantung pada Alana hingga saat hatinya terhempas, luka itu pun terlalu dalam. Jane telah selesai dengan makan malamnya. Pemuda ini membawa piring kotornya ke wastafel, cuci piring untuk mencucinya. Karena dia telah menyuruh Bibi Lucy untuk pulang. Jane sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan sendiri. Lagi pula hanya 1 piring dan 1 gelas. Pemuda ini mengulas cairan cuci piring dengan spoon. Berganti dengan gelas tak lama membilasnya. Jane terdiam sejenak saat ia hendak menyusun piring bersihnya ke dalam rak piring. Pemuda itu melihat tempat rak piring ada sebuah wadah berwarna hijau. Wadah itu menaruh piring yang ada di tangannya. Jane beralih meraih wadah itu.
Meneliti dia mendapati ada inisial huruf S. "Ini miliknya," ujar Jane. Ingatan Jane mengudara di atas kepala. Wadah itu adalah milik Alana yang tertinggal saat dia mengantarkan sup daging. Jane masih mengingat dengan jelas saat kejadian itu, di mana dia mencium bibir Alana. Karena begitu bahagia, perempuan itu lebih memilih memasak untuknya daripada bertemu Arion. Ya, karena malu dan canggung, Alana berlari pulang tanpa membawa kembali wadah itu. "Wadah tempat sup ibuku tadi, aku titip dulu. Jangan sampai hilang," pesan Alana berkata cepat saat menghindari Jane yang telah menciumnya. Untuk sesaat Jane tersenyum samar betapa Alana sangat manis dan menggemaskan kala itu. Lalu tak lama senyuman itu surut saat teringat bagaimana Alana menolaknya dan membuat hatinya patah. Jane menghela napas berat. Ini sangat penting baginya. Pemuda ini terdiam sejenak, terlihat memikirkan sesuatu. Wadah ini milik ibu Alana, dan Alana sangat takut jika wadah ibunya ini hilang, karena dia akan mendapatkan omelan dari ibunya. "Aku akan mengembalikan padanya besok, sebelum ke kantor," putus Jane setelahnya menaruh kembali wadah itu. Pemuda ini pun berlalu meninggalkan ruang makan menuju kamarnya untuk mengistirahatkan diri.